Bab 2041. Kamu lebih kaya darinya, itulah keunggulanmu. Hari ini, saya di sini untuk menemani seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau tidak, saya pasti sudah mampir ke kantor Anda. Saya mendengar tentang masalah medis dari Direktur Li, kata Miao Guofeng. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini, kamu nggak perlu datang langsung. Beritahu saja, dan aku akan menugaskan seseorang untuk menindaklanjutinya. Kamu nggak perlu ikut campur. Saya datang ke sini terutama karena saya tidak punya hal lain untuk dilakukan. Yan Qi, yang berdiri di dekatnya, tampak memikirkan sesuatu. Sebenarnya, Lin Yi tidak perlu datang sama sekali. Dengan koneksinya, sepatah kata saja sudah cukup untuk memastikan masalah medisnya tertangani. Mungkin karena dialah dia melakukan perjalanan khusus itu. Yan Qi juga memperhatikan kelembutan sekilas di mata Li Chuhan. Dia menyadari mungkin ada beberapa rahasia yang tak terkatakan antara dia dan Lin Yi. Baiklah, di mana pasiennya? Direktur Li sudah ada di sini, jadi mari kita periksa, kata Miao Guofeng. Hasil tesnya sudah ada di sini, Yan Qi menyerahkan semuanya dengan sopan. Li Chuhan melirik hasil tes dan kemudian fokus pada Ma Xiaoliang. Apakah Anda memesan semua tes ini? Ya, aku melakukannya. Ma Xiaoliang tergagap. Saya kenal beberapa direktur di Departemen Kardiologi, tapi saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Anda pasti baru di program residensi, kan? Nada bicara Li Chuhan tenang, tetapi bagi Ma Xiaoliang, itu terasa seperti sebuah penghakiman. Ya, dengan jabatanmu saat ini, kau tidak memenuhi syarat untuk memesan tes ini. Li Chuhan mengangkat hasil tes di tangannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Keringat dingin menetes di wajah Ma Xiaoliang, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena panik. Saya mengerti alasan Anda melakukan ini, mencoba mencakup semua dasar bukanlah hal yang tidak masuk akal. Namun, di antara semua tes ini, hanya EKG dan ekokardiogram yang bermanfaat. Anda bisa saja menentukan masalahnya hanya dari hasil ini. Jadi, mengapa Anda memesan begitu banyak tes yang tidak perlu? Aku. Ma Xiaoliang menyeka keringat di dahinya dan berkata, keahlian saya tidak sebaik Direktur Li, saya tidak bisa mendiagnosis kondisi pasien hanya dengan EKG dan ekokardiogram. Kalau tidak bisa didiagnosis, seharusnya dirujuk ke dokter lain. Terlalu banyak tes yang harus dilakukan sudah membebani keuangan pasien. Sadarkah Anda? Direktur Li, tolong rawat pasiennya dulu. Saya akan menangani masalah ini, kata Miao Guofeng. Saya menghargai itu, Dekan Miao. Sambil tersenyum, Li Chuhan menatap Tang Li, ikut aku. Tentu. Tang Li segera menanggapi dan mengikuti Li Chuhan ke pos perawat. Li Chuhan menempelkan stetoskop di dada Tang Li dan menekannya pelan beberapa kali, lalu mengakhiri pemeriksaan. Dokter, apakah kondisi saya serius? Tidak terlalu parah, tidak ada yang serius, kata Li Chuhan. Berapa umurmu tahun ini? 54. Apakah Anda pernah menjalani operasi dalam 2 tahun terakhir? Saya menjalani histerektomi tahun lalu, dan mereka juga mengangkat seluruh ovarium saya. Li Chuhan mengangguk. Biar ku jelaskan situasimu. Jantungmu tidak terlalu bermasalah. Ada beberapa tanda detak jantung prematur dan gagal jantung, tapi jangan khawatir. Di usiamu, ini cukup umum, dan kamu tidak perlu obat, pastikan saja untuk lebih banyak beristirahat. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan di jantung kemungkinan besar disebabkan oleh histerektomi, bukan masalah jantung. Bisakah histerektomi memengaruhi jantung? Bukan itu maksudku, jelas Li Chuhan. Di usiamu saat ini, kamu sudah berada dalam tahap menopause, di mana kadar estrogen orang normal menurun secara bertahap. Namun, karena kamu menjalani operasi, kadar hormonmu tiba-tiba turun, dan tubuhmu tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Hal ini menyebabkan beberapa masalah pada fungsi tubuhmu. Selama kamu merawat diri sendiri, kondisimu akan membaik. Jika tidak, kondisimu bisa berkembang menjadi depresi, jadi penting untuk mengelolanya dengan hati-hati. Tapi sekarang, aku tidak bisa tidur di malam hari, dan suasana hatiku sangat mudah tersinggung. Itu tanda awal depresi. Setelah pulang, belilah Deansit dan minumlah bersama diazepam. Kamu akan segera merasa lebih baik, jadi tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Yan Qi menghela napas lega. Karena tidak ada masalah serius, ia merasa tenang. Dokter, apakah kondisi ibu saya benar-benar bisa disembuhkan hanya dengan obat? Tanya Zhou Xinyu, sedikit khawatir. Li Chuhan mengangguk. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Dan obatnya tidak mahal. Karena gejalanya ringan, setengah tablet saja sudah cukup. Biaya bulanannya sekitar 100 yuan, seharusnya terjangkau, kan? Hanya 100 yuan. Semua orang sekali lagi terkejut dengan biaya rendahnya. Itu benar-benar murah. Terima kasih, dokter. Itu tugasku. Setelah mengucapkan terima kasih, Li Chuhan menatap Lin Yi dan berkata,
Lain kali kalau ada kejadian seperti ini, telepon saja aku. Nggak perlu repot-repot. Mengerti, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Karena Yan Qi ada di sana, Li Chuhan tidak tinggal lama. Ia pergi bersama Miao Guofeng, dan Mas Yao Liang juga pergi bersama mereka. Masa depannya di rumah sakit sekarang tidak pasti. Ayo pergi, pemeriksaannya sudah selesai. Ayo kembali sekarang, kata Lin Yi. Memhem. Yan Qi menjawab, lalu memegang tangan Tang Li dan berkata, Bibi, pemeriksaannya sudah selesai. Ini hanya depresi ringan, jadi minum obatnya dan kamu akan baik-baik saja. Ya. Tang Li segera menyetujui, merasa jauh lebih rileks sekarang karena dia tahu tidak ada penyakit serius. Mereka bertiga berjalan di depan, sementara Chen Teng dan Zhou Xinyu mengikuti di belakang. Zhou Xinyu sedang dalam suasana hati yang baik karena ibunya tidak memiliki masalah besar, tetapi Chen Teng sedang cemberut dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Teng, apakah kamu kesal dengan kejadian sebelumnya? Bagaimana menurutmu, kata Chen Teng dengan ekspresi masam. Ada apa dengannya? Dia benar-benar kenal direktur dan dekan rumah sakit Huasan. Sialan. Seperti kata pepatah, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Sejak tadi malam, Chen Teng telah menggantungkan harapannya pada hari ini, berencana untuk menebus kesalahannya dan membuat Tang Li dan Yan Qi terkesan. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Kenyataannya, itu adalah kekalahan total dan dia tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Teng, jangan marah. Setidaknya ibuku baik-baik saja, dan itu lebih penting daripada apapun, kata Zhou Xinyu. Kita akan cari cara lain untuk mengembalikan muka. Tidak perlu bersedih karena masalah kecil ini. Zhou Xinyu selalu meremehkan Yan Qi. Dibayangi dua kali membuatnya merasa tidak nyaman juga. Tapi masalahnya, dia tidak kekurangan kemampuan, dan sulit untuk menemukan kesempatan lain. Siapa bilang begitu? Kamu lebih kaya darinya, dan itu keuntungan terbesarmu. Bab 2042. Tidak perlu membedakan kita. Aku memang punya lebih banyak uang daripada dia, tapi ya sudahlah. Aku tidak bisa begitu saja memamerkannya di depannya. Itu terlalu rendah. Bukan itu maksudku, jawab Zhou Xinyu. Dalam masyarakat saat ini, uang adalah fondasinya. Fakta bahwa kita memiliki lebih dari dia menunjukkan banyak hal. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Meskipun Chen Teng adalah seseorang yang memperhatikan semua isyarat sosial, ia hanya lebih baik dari Zhou Xinyu dalam hal menjalin hubungan interpersonal. Dalam hal pamer dan memamerkan diri, Zhou Xinyu jelas lebih baik darinya. Soal pengeluaran, selama kita terlihat lebih dermawan daripada dia, itu sudah cukup, saran Zhou Xinyu. Gunakan uang untuk mengalahkannya. Mata Chen Teng berbinar. Sepertinya ide yang bagus. Aku akan mencobanya. Tak lama kemudian, rombongan meninggalkan rumah sakit, dan Yan Qi pergi ke apotek di pintu masuk untuk membeli obat untuk Tang Li. Setelah pemeriksaan medis selesai, semuanya akhirnya beres. Bibi, karena kita sudah selesai di sini, izinkan aku mengajakmu berkeliling sebentar. Tidak perlu. Kalian semua sudah bersamaku seharian, ayo pulang dan istirahat saja. Kita baik-baik saja, tapi kamu perlu lebih banyak istirahat. Ayo kita kembali dulu. Yan Qi tidak banyak bicara lagi tentang masalah itu dan memutuskan untuk mengantar bibinya pulang. Sore harinya, Lin Yi tidak membutuhkan bantuannya, jadi dia bisa mengurus urusannya sendiri tanpa membuang waktu di sini. Ya, ayo kita pulang dan istirahat. Kamu sudah mengikutiku seharian dan pasti kelelahan. Yan Qi mengangguk. Baiklah, ayo kembali. Untuk makan malam, aku akan mencari tempat untuk mentraktir semuanya. Yan, nggak perlu makan di luar, aku kan bukan orang luar, kita bisa makan di rumah saja. Masalahnya, saya biasanya tidak memasak di rumah, jadi tidak ada apapun di dapur untuk membuat makanan. Bukankah kemarin kamu bilang kalau kakak ipar tinggal sendiri? Bagaimana kalau kita ke rumahnya, saran Zhou Xinyu. Pergi ke tempat kakak ipar. Yan Qi tidak menyangka Zhou Xinyu akan memberikan saran seperti itu. Untuk apa kita ke rumahnya, sela Tang Li? Kita sudah cukup merepotkannya hari ini. Kakak ipar tinggal sendiri, jadi rumahnya mungkin berantakan. Nggak perlu bikin dia malu kalau berkunjung. Yan Qi merasa sedikit kesal, merasakan bahwa Zhou Xinyu telah melampaui batasnya. Mengunjungi rumahnya sendiri adalah hal yang wajar, tetapi menyarankan mereka untuk pergi ke tempat Lin Yi adalah hal yang melewati batas. Apa yang dipikirkannya? Bukankah kamu bilang mertua tinggal sendiri dan tahu cara memasak? Kupikir akan menyenangkan untuk melihatnya sendiri, kata Zhou Xinyu. Lagi pula, waktu kita lagi jalan ke sini, bibiku bilang kita harus mengunjungi kakak ipar, jadi kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Yan Qi sedikit mengernyit, merasa makin kesal terhadap Zhou Xinyu. Bagaimana dia bisa membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Melihat ekspresi Yan Qi, Zhou Xinyu menyeringai,
merasa rencananya setengah berhasil. Xinyu, apa yang kau bicarakan? Kita tidak begitu dekat dengannya. Untuk apa kita pergi ke rumahnya? Teng, kamu tidak mengerti, bisik Zhou Xinyu. Tidakkah kamu melihat sepupuku ragu-ragu? Jadi bagaimana jika dia ragu-ragu? Itu artinya dia tidak yakin, kata Zhou Xinyu. Kalau kondisi hidup mereka baik, dia pasti ingin pamer. Tapi sekarang, dia ragu-ragu, yang berarti kondisi mereka tidak baik, dan dia tidak ingin kita melihatnya. Kalau kita bandingkan status kita dengan dia, perbedaannya akan terlihat jelas. Chen Teng mengerti maksudnya dan menganggapnya rencana bagus. Sepupu, kalau menurutmu rumah kakak iparmu kurang layak dan kamu tidak mau kami berkunjung, bilang saja. Bukan masalah besar. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Yi berkata sebelum Yan Qi bisa menjawab. Yan Qi menatap Lin Yi dengan penuh rasa terima kasih, emosinya bercampur aduk. Jika hanya Zhou Xinyu, Yan Qi pasti akan menolak. Namun dengan kehadiran bibinya, sulit untuk mengatakan tidak. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin sekali mencicipi masakan kakak iparku, kata Zhou Xinyu sambil tersenyum licik. Karena kakak iparku sedang memasak hari ini, aku akan mengurus belanjaannya, tawar Chen Teng. Aku tahu toko kelontong organik bagus di dekat sini yang menjual barang-barang impor berkualitas tinggi. Ayo kita pergi. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Setelah selesai berbelanja, waktunya memasak. Ayo pergi. Aku baru saja belajar beberapa masakan baru, jadi aku akan memamerkan keahlianku nanti, kata Lin Yi sambil merangkul pinggang Yan Qi. Memhem. Yan Qi menjawab dengan gembira. Lin Yi sudah cukup memberinya muka. Setelah langkah selanjutnya diputuskan, semua orang masuk ke mobil masing-masing dan melaju ke toko kelontong. Terima kasih, kata Yan Qi penuh terima kasih. Kamu sudah membuang banyak waktu karena aku, dan sekarang kamu bahkan harus memasak untuk mereka. Itu hanya makan, bukan masalah besar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Anggap saja aku sedang memasak untukmu. Tapi dengan statusmu, mereka bahkan tidak pantas memakan masakanmu. Baiklah, bermurah hatilah. Ayo kita lakukan ini untuk bibimu. Dia baik padamu waktu kamu kecil, dan sekarang saatnya membalasnya. Tapi dia bibiku, jadi akulah yang harus membalas budinya, bukan kamu. Seperti katamu, kita sudah berbagi segalanya, jadi aku bertanggung jawab atasmu. Jadi, tidak perlu ada yang membeda-bedakan kita. Yan Qi menatap Lin Yi dengan genit. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Tak lama kemudian, dengan Chen Teng memimpin jalan, rombongan itu tiba di sebuah toko kelontong organik kelas atas dengan pintu masuk yang bergaya dan modern. Lin Yi familiar dengan tempat itu karena Ji Qingyan biasa berbelanja di sana sesekali. Lin Yi tidak punya banyak kesan tentang toko itu, selain harganya yang cukup tinggi. Begitu masuk, Zhou Xinyu dan Chen Teng memimpin, mendorong kereta belanja dan memilih barang dengan penuh bakat. Dan mereka sangat murah hati dalam memilih, karena hampir semua bahannya mahal. Itu jauh melampaui apa yang bisa dibeli oleh orang biasa. Setelah sekitar 1 jam berbelanja, rombongan menuju kasir dengan barang belanjaan mereka. Barang kecil ini saja harganya lebih dari 2.000 yuan. Tang Li tercengang saat melihat tanda terima itu, mulutnya ternganga. Dia adalah seorang pembeli kebutuhan sehari-hari biasa, dan menurutnya, barang-barang di keranjang belanja seharusnya hanya berharga sekitar 200 yuan. Dia tidak pernah membayangkan jumlahnya akan lebih dari 2.000. Bu, kita di toko bahan makanan organik. Semua yang ada di sini impor, termasuk dagingnya, yang tidak hanya higienis tapi juga lesat. Tentu saja harganya lebih mahal. Impor atau tidak, mengenakan biaya sebesar ini praktis merupakan perampokan. Tidak apa-apa. Uang sekecil ini tidak ada apa-apanya bagi calon menantumu. Itu hanya setetes air di lautan, Zhou Xinyu membanggakan. Bab 2043. Paviliun Jiushu adalah rumahnya. Sekalipun kamu punya uang, kamu tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Kamu harus menabung untuk masa depan. Tang Li, yang telah dikendalikan sepanjang hidupnya, tidak dapat menerima pengeluaran uang seperti ini. Jangan khawatir, Bu. Menghabiskan lebih dari 2.000 yuan untuk pergi ke supermarket mungkin berlebihan bagi ibu, tapi bagi kami, itu hal yang biasa. Baiklah kalau begitu. Kalian semua sudah dewasa sekarang dan punya cara hidup masing-masing. Aku tidak akan bicara lagi. Ya. Zhou Xinyu mengangguk dan berkata pada Yan Qi. Sepupu, ayo pulang. Kita beli daging sapi impor. Kualitasnya bagus sekali. Nanti aku biarkan kamu mencicipinya. Lin Yi terdiam. Yan Qi mengangguk tanpa berkata-kata. Jelas sekali dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Zhou Xinyu. Ayo pergi. Kita sudah selesai berbelanja. Ayo pulang sekarang. Sepupu, kamu mengemudi di depan. Kami akan mengikuti di belakang. Lin Yi menanggapi dengan santai dan masuk ke mobilnya, menuju paviliun Jiushu.
Setelah sekitar 40 menit berkendara, Zhou Xinyu, yang duduk di GL8, melihat sekeliling. Di mana dia tinggal? Sepertinya kita sudah hampir keluar kota. Dilihat dari lingkungannya, dia mungkin tinggal di pinggiran kota, kata Chen Teng dengan acuh tak acuh, dengan sedikit kesan superioritas yang tak terucapkan di wajahnya. Dia seorang polisi dan dulu bekerja di rumah sakit Huasan. Seharusnya kondisi keuangannya tidak buruk, jadi bagaimana mungkin dia tinggal di pinggiran kota? Itu benar-benar menurunkan standar. Zhou Xinyu berpikir meskipun keadaan Lin Yi tidak sebaik keadaan Chen Teng, keadaannya masih cukup layak baginya untuk hidup di Zonghai. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar tinggal di pinggiran kota. Jangan lupa, ini Zonghai. Bahkan rumah di pinggiran kota pun tidak murah, kata Chen Teng. Tidak semua orang punya hak istimewa tinggal di pusat kota seperti saya. Bagi seseorang yang berasal dari provinsi lain, tinggal di pinggiran kota Zonghai saja sudah merupakan sebuah pencapaian. Benar. Lagi pula, ini kota terkaya di Huaxia, di mana harga rumahnya selangit. Jadi jangan kaget begitu. Mengingat situasinya saat ini, tinggal di pinggiran kota adalah hal yang wajar. Orang-orang berbeda, dan selalu ada kesenjangan, kata Chen Teng dengan angkuh. Setelah dibayangi Lin Yi 2 kali, Chen Teng akhirnya merasa dia bisa mendapatkan kembali sebagian wajahnya kali ini. Ya Tuhan, Teng, lihatlah rumah-rumah di depan sana, indah sekali. Mengikuti jari telunjuk Zhou Xinyu, Chen Teng melihat ke depan dan dengan tenang berkata. Tidak heran Anda menganggapnya cantik, mereka adalah bagian dari Pavilion Jiushu, kawasan pemukiman paling eksklusif di Zonghai. Pavilion Jiushu, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu karena kamu belum pernah menangani hal-hal pada level ini sebelumnya, jelas Chen Teng. Pavilion Kyushu hanya memiliki 9 villa, dengan villa termahal dijual seharga 1,3 miliar yuan, dan yang termurah seharga 800 juta. Lanskap di dalamnya dirancang dengan gaya taman yang membuat Anda merasa seperti sedang melangkah ke dalam kebun raya. Sungguh mewah. Serius. Rumah termurah pun harganya 800 juta. Zhou Xinyu sangat terkejut hingga tak percaya. Ia bahkan tak pernah membayangkan bisa melihat uang sebanyak itu. Rumah yang dijual seharga itu, Zonghai benar-benar bukan tempat yang cocok untuk orang biasa, kata Tang Li. Bu, Ibu salah paham. Beginilah cara orang kaya hidup, kata Zhou Xinyu iri. Hei, mengapa mobil sepupu iparmu berubah menjadi Pavilion Jiushu? Ucapan bingung Chen Teng menarik perhatian Zhou Xinyu, dan dia segera mendongak, menyadari itu benar. Ada apa? Apa yang dia lakukan di Pavilion Jiushu? Entahlah. Mungkin dia ke sini untuk mengambil sesuatu. Mengambil sesuatu. Berarti dia kenal seseorang di Pavilion Jiushu. Dalam benak Zhou Xinyu, bahkan rumah termurah di Pavilion Jiushu bernilai 800 juta yuan, yang berarti semua orang yang tinggal di sana adalah miliarder. Tapi Lin Yi hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan orang-orang kaya seperti itu? Kamu salah. Jangan lupakan identitasnya sebagai polisi. Itu pekerjaan yang sangat istimewa. Apa istimewanya itu? Karena orang kaya menghadapi lebih banyak masalah daripada orang biasa, sehingga mereka lebih banyak berinteraksi dengan polisi. Chen Teng menjelaskan. Dia mungkin ke sini untuk mengambil beberapa dokumen atau sesuatu. Itu masih terlalu berlebihan. Kita seharusnya makan malam di rumahnya, tapi dia malah mengurus urusan resmi. Kasar sekali. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula, tidak semua orang bisa seteliti saya, kata Chen Teng. Lagi pula, tujuan utama kita datang ke sini bukan hanya untuk makan malam, kan? Zhou Xinyu mengangguk, senyum di wajahnya. Kau benar. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Setidaknya kita bisa melihat bagian dalam rumah mewah itu, jadi perjalanannya tidak sia-sia. Tepat. Tak lama kemudian, kedua mobil tiba di pintu masuk Pavilion Jiushu. Lin Yi menyapa petugas keamanan, gerbang terbuka, dan kedua mobil diizinkan masuk. Teng, bagian dalam Pavilion Jiushu sungguh menakjubkan. Bahkan ada gunung dan danau buatan, dan lautnya pun tak jauh dari sini. Pemandangannya sungguh luar biasa. Kalau tidak ada fitur-fitur ini, bagaimana bisa disebut hunian mewah terbaik di Zonghai? Lihatlah baik-baik sekarang karena kita akan segera pergi. Saat mereka memasuki Pavilion Jiushu, mata Zhou Xinyu tak henti-hentinya menikmati pemandangan. Ia dengan penuh semangat melihat sekeliling, berharap dapat mengabadikan semua pemandangan. Tak lama kemudian, kedua mobil itu tiba di pintu masuk villa nomor 1, dan Lin Yi serta Yan Qi keluar. Keluarkan barang-barang itu. Kita pulang, kata Yan Qi kepada Chen Teng. Apa? Rumah? Mendengar hal itu, mereka bertiga tertegun, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sepupu, apa yang kau katakan, kita sudah pulang. Sepupu iparmu tinggal di sini. Keluar dari mobil. Bukan hanya Chen Teng dan Zhou Xinyu yang terkejut, bahkan Tang Li,
yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan, merasa sulit mempercayainya. Chen Teng baru saja menyebutkan bahwa rumah termurah di sini dijual seharga 800 juta yuan. Bagaimana mungkin pacar keponakannya bisa tinggal di tempat seperti ini? Yan Qi memanggil, membuka pintu mobil, membantu Tang Li keluar, dan kemudian menuntunnya ke villa nomor 1. Sementara itu, Chen Teng dan Zhou Xinyu berdiri di sana, pikiran mereka linglung, tidak mampu memproses apa yang tengah terjadi. Teng, dengan gajinya, dia seharusnya tidak mampu tinggal di sini, kan? Dia jelas tidak mampu membelinya, kata Chen Teng. Tapi aku masih tidak mengerti bagaimana dia bisa tinggal di sini. Apakah menurutmu mungkin dia menyewa tempat itu? Tidak mungkin, Chen Teng menggelengkan kepalanya. Paviliun Jiushu punya aturan ketat. Menyewa villa di sini pasti mahal, jauh di atas kemampuan gajinya. Lalu apa yang terjadi? Aku tidak yakin. Ayo kita masuk dan cari tahu. Bab 2044. Berhenti bersikap tangguh. Kelompok itu memasuki paviliun Jiushu satu demi satu, dan Chen Teng dan yang lainnya langsung terpana oleh interior mewahnya. Selain nilai rumah itu sendiri, dekorasi interiornya saja sudah cukup bernilai untuk membeli rumah mewah kelas atas di Zonghai. Yan, apakah ini benar-benar rumah pacarmu? Tanya Tang Li tak percaya. Tentu saja. Kalau tidak, keberadaan kami di sini sama saja dengan pelanggaran. Tapi bukankah dia terlalu kaya? Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Meskipun Tang Li selalu melihat Yan Qi sebagai orang yang luar biasa, kualitas yang ditunjukkan Lin Yi membuatnya merasa bahwa Yan Qi mungkin tidak cukup baik untuknya. Status mereka tampak tidak cocok, dan dia khawatir hal ini dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan mereka bersama di masa depan. Jangan khawatir, kita tidak akan mengalami masalah seperti itu. Kalau begitu, aku tidak akan khawatir lagi, kata Tang Li. Tapi tetap saja, kau harus berhati-hati. Aku tahu, jawab Yan Qi sambil tersenyum. Bibi, bagaimana kalau kamu duduk sebentar sementara Lin Yi dan aku menyiapkan makan malam? Baiklah, silakan saja. Bilang ke pacarmu untuk tidak membuat terlalu banyak. Kita hanya butuh sesuatu yang sederhana. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku bisa mengendalikannya. Setelah Tang Li tenang, Yan Qi dan Lin Yi menuju dapur untuk mulai menyiapkan makan malam, tidak terlalu memperhatikan Zhou Xinyu dan Chen Teng. Saat itu, mereka berdua merasa seperti Nenek Liu yang memasuki Taman Grandview. Segala sesuatu di villa itu membuat mereka takjub dan terkejut. Teng, lihat lemari anggur ini. Anggur di sini sepertinya cukup mahal. Saya bukan ahli anggur, tapi kelihatannya mahal, komentar Chen Teng. Sulit dipercaya mereka menyimpan anggur semahal itu di ruang tamu. Mungkin cuma pamer, kata Zhou Xinyu acuh tak acuh. Bisa jadi. Lagi pula, anggur seperti ini biasanya disimpan sebagai barang koleksi, bukan dipajang secara terbuka. Aku juga berpikir begitu, kata Zhou Xinyu sambil memutar matanya, sebelum mengembalikan botol itu ke dalam lemari. Ah, menabrak. Saat dia meletakkan botol itu kembali, Zhou Xinyu tidak meletakkannya dengan benar, dan botol itu jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping, menyebabkan anggur berceceran di mana-mana. Mendengar suara itu, Yan Qi dan Lin Yi segera keluar dari dapur. Dahi Yan Qi berkerut, dan wajahnya menampakkan ketidaksenangan, tetapi dia menahan diri, mengingat kehadiran Tang Li. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Tang Li memarahi. Bukankah sudah kubilang untuk tidak menyentuh apapun di rumah kakak iparmu? Kenapa kau tidak mendengarkan? Setelah menegurnya, Tang Li segera mengambil beberapa tisu untuk membersihkan kekacauan itu. Bu, itu cuma hiasan. Harganya mungkin beberapa puluh yuan. Aku beli botol baru saja. Siapa bilang itu hanya hiasan? Yan Qi menjawab dengan sedikit lebih tajam. Itu adalah cat telatur tahun 1978 yang dibeli oleh saudara iparmu di pelelangan seharga 280.000 yuan. 280.000 yuan. Terkesiap. Apa katamu? Botol itu harganya 280.000 yuan. Zhou Xinyu tercengang, otaknya mengalami korsleting selama beberapa detik. Sebotol anggur senilai 280.000 yuan berada di luar impian terliarnya. Sebagian besar anggur di lemari harganya sekitar itu. Kalau anggur itu memang semahal itu, kenapa disimpan di sini? Bagaimana kalau ada yang tidak sengaja memecahkannya? Rugi banget. Karena kebanyakan orang tidak akan menyentuhnya. Baiklah, ini cuma sebotol anggur. Bukan masalah besar, kata Lin Yi. Kamu bersihkan saja. Aku akan periksa dapur. Oke. Yan Qi tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi dia merasa bersalah dan kasihan pada Lin Yi. Zhou Xinyu dan Chen Teng berdiri di samping, merasa malu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Yan Qi dan Tang Li membersihkan pecahan kaca dan menyekat tumpahan anggur, yang memakan waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikannya. Teng, apakah menurutmu sebotol anggur itu benar-benar semahal itu? Tanya Zhou Xinyu.
Apakah dia benar-benar mampu membeli botol semahal itu? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi saya punya firasat dia seharusnya tidak sekaya itu, kata Chen Teng. Kalau dia selevel itu, dia pasti pewaris generasi kedua yang kaya raya dan terkenal, tidak bergaul dengan orang biasa. Lagi pula, siapa yang punya uang sebanyak itu mau jadi polisi? Lalu apa masalahnya dengan rumah ini? Aku juga tidak yakin. Kita harus terus mengamati saja. Lin Yi memasak dengan cepat, menyiapkan 6 hidangan dalam waktu kurang dari 1 jam, masing-masing dengan tampilan, aroma, rasa, dan penyajian yang menarik. Melihat apa yang telah dipersiapkan Lin Yi, Tang Li merasa terkejut dan senang. Apa pacarmu benar-benar memasak semua ini? Kelihatannya bahkan lebih enak daripada yang kamu makan di restoran. Mendengar Tang Li memuji Lin Yi, Yan Qi merasakan kebanggaan yang hangat. Lin Yi memang serba bisa. Dia bisa melakukan hampir semua hal yang bisa kau bayangkan. Dulu aku khawatir karena nggak bisa masak, kamu bakal makan makanan tidak sehat setiap hari. Tapi sekarang, dengan pacar yang jago masak, kamu nggak perlu khawatir lagi soal makanan. Tentu saja. Apa kau tidak menyadari berat badanku bertambah akhir-akhir ini? Itu semua karena dia terus-terusan memberiku makan. Gadis nakal. Yan Qi terkikik, wajahnya berseri-seri karena bahagia. Bibi, kamu harus coba hidangan daging sapi ini. Ini salah satu makanan khas Lin Yi. Baiklah, baiklah. Tang Li mengambil sepotong dan mencicipinya, matanya berbinar. Daging sapi ini empuk sekali. Beda banget sama yang biasa saya beli. Bu, itu karena ibu makan daging sapi impor Australia. Kualitasnya tentu lebih baik, begitu pula harganya, kata Zhou Xinyu. Teng tidak pernah membeli sesuatu yang murah. Hidangan ini tidak dibuat dengan daging sapi yang kamu beli, kata Yan Qi. Kakak iparmu menemukan sepotong daging wagyu di kulkas dan menggunakannya. Wagyu? Ya, sekitar 4 yuan per gram. 4 yuan per gram, seru Zhou Xinyu. Itu artinya 1 kilogram harganya 2.000 yuan. Kurang lebih, jawab Yan Qi. Hidangan ini berisi sekitar 2 kilogram daging sapi. Kalau tidak percaya, silakan cek online. Daging sapi Australia yang kamu beli, masih ada di kulkas, praktis belum tersentuh. Nada bicara Yan Qi tidak sopan. Dia ingin mengingatkan mereka berdua untuk tidak mencoba pamer di depan Lin Yi, itu hanya akan mempermalukan mereka. Melihat sepiring daging sapi tumis dengan paprika hijau di depan mereka, semua orang merasakan kemewahan yang tak terlukiskan. Hidangan sederhana, namun bahan-bahannya saja harganya lebih dari 4.000 yuan. Itu sungguh luar biasa mewahnya. Karena itu adalah makan malam keluarga, mereka selesai makan dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam. Yan Qi tidak mengizinkan mereka tinggal lebih lama dan mengatur agar mereka kembali ke rumahnya sendiri. Lin Yi awalnya ingin mengantar Yan Qi, tetapi dia menolak. Dia merasa sudah cukup merepotkan Lin Yi dan tidak ingin merepotkannya lebih jauh. Malam harinya, sekitar pukul 10, Yan Qi melakukan panggilan video kepada Lin Yi, wajahnya ditutupi topeng. Dia mengenakan gaun tidur berenda hitam, lekuk tubuhnya yang menggoda terekspos di balik kain itu. Berpakaian seperti ini untuk panggilan video denganku, apa kau mencoba bersikap provokatif? Bab 2045. Hanya Master Lin yang dapat membantu Anda. Mata Yan Qi berbinar-binar sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku punya niat lain? Sambil berbicara, Yan Qi menurunkan satu sisi tali bahunya, hasratnya tampak melalui tatapannya, mengancam untuk membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Aku akan mengingat apa yang kau katakan hari ini. Setelah aku pulih dari cederaku, kita akan bertarung 300 ronde dan menyelesaikan ini. Lakukan saja, aku tidak takut padamu, kata Yan Qi sambil tertawa. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih padamu untuk hari ini. Aku tidak menyangka mereka akan meminta seperti itu, ingin datang ke rumahmu untuk makan malam. Yan Qi merasa sedikit malu, bukan hanya karena mereka membuat permintaan yang tidak masuk akal. Tetapi juga karena kerabatnya terus mencoba pamer di depan Lin Yi, mempermalukannya. Dengan hal seperti ini, tentu saja aku akan memastikan kau menjaga harga dirimu, kata Lin Yi dengan santai. Jadi, jangan bicarakan itu lagi, itu bukan masalah besar. Tapi lusa, aku mungkin butuh bantuanmu lagi. Bibiku ingin bertemu orang tua Chen Teng sebelum pergi. Tadinya aku ingin menolakmu, tapi sebelum aku sempat bicara, bibiku memaksamu datang, katanya kau cakap, punya perspektif luas, dan pandai menilai karakter. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Kita sudah membahas ini bukan masalah besar. Hubungi saja aku sebelumnya. Mua. Dalam video tersebut, Yan Qi meniupkan ciuman kepada Lin Yi. Aku akan merepotkanmu sekali lagi lusa, dan setelah itu aku tak perlu merepotkanmu lagi. Setelah aku mengirim mereka, aku akan memastikan untuk membalas budimu dengan baik. Saya senang mendengar Anda mengatakan itu. Yan Qi memiringkan kepalanya sambil bercanda, kau benar-benar bajingan.
Keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Setelah itu, Lin Yi menghabiskan waktu mengobrol dengan Liang Ruoxu dan Wang Ying sebelum mandi dan tidur. Desa Yaojia terletak di perbatasan antara kota Zonghai dan Yuhang. Itu adalah sebuah desa kecil terpencil dengan sekitar 20 rumah tangga, sebagian besar dihuni oleh penduduk lanjut usia dan anak-anak yang ditinggalkan. Makanan mereka sehari-hari berasal dari tanaman yang mereka tanam di ladang. Jika panen sedang bagus, mereka bisa makan sedikit lebih banyak, tetapi jika terjadi banjir atau hujan es, mereka mungkin tidak akan punya cukup makanan dan harus bergantung pada bantuan pemerintah untuk bertahan hidup. Larut malam, sebuah sedan Passat hitam memasuki desa dan parkir di sudut terpencil. Dua pria bergegas keluar dari mobil dan menghilang dalam kegelapan. Kedua pria tersebut adalah Bai Yongshu dan Wang Suguang. Sebelum penindakan dimulai, Bai Yongshu mengetahui hal itu dan pergi setengah jam lebih awal, membawa Wang Suguang bersamanya untuk memulai pelarian mereka. Setelah seharian penuh melarikan diri, mereka akhirnya berhasil lolos dari polisi dan tiba di desa Yaojia. Bai Yongshu memilih tempat ini karena ia pernah memiliki kekasih dari desa ini, jadi ia mengenal daerah itu dan tahu bahwa desa ini cukup tersembunyi. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di sini. Mereka berdua berjongkok di tepi ladang, menahan gigitan nyamuk. Wang Suguang berbisik, "Bos Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak punya pilihan selain melarikan diri ke luar negeri. Tinggal di negara ini bukan lagi pilihan." "Aku tahu itu, tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa keluar dari negara ini. Aku tidak punya uang, dan kalaupun kita ingin menyelinap keluar, kita tidak punya koneksi. Kita perlu mencari seseorang yang bisa membantu kita keluar dari kekacauan ini dan membawa kita ke luar negeri dengan selamat. Satu-satunya orang yang bisa kita andalkan saat ini adalah Wei Yihua. Mungkin kita harus menghubunginya." Bai Yongshu mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wei Yihua. Namun, Bai Yongshu cerdas. Dia tidak menggunakan ponselnya untuk menghubungi Wei Yihua. Dalam situasi seperti ini, semua orang pasti ingin menjauhinya sebisa mungkin. Kalaupun ia menghubungi mereka lewat telepon biasa, mereka tidak akan menjawab. Bahkan Wei Yihua tidak akan mengambil risiko itu. Di lingkaran ini, tak ada yang namanya persahabatan sejati. Semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain. "Siapa ini?" Saat panggilan tersambung, suara Wei Yihua terdengar dalam dan serius. "Ini aku, Bai Yongshu." Begitu mendengar suara Bai Yongshu, nada suara Wei Yihua berubah marah. "Apa kau mencoba membunuhku dengan meneleponku di saat seperti ini?" Jelas Wei Yihua tahu tentang situasi Bai Yongshu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gelisah. Jika polisi melacak panggilan itu kembali kepadanya, dia akan mendapat masalah serius. "Wei Ye, kumohon, jangan tutup teleponnya. Aku sudah kehabisan akal. Aku butuh bantuanmu. Kau benar-benar telah membuat dirimu dalam masalah kali ini, dan bahkan aku pun tidak dapat membantumu," kata Wei Yihua. "Jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik, tapi penindakan kali ini sangat ketat. Sepertinya para petinggi sudah merencanakan untuk menjatuhkanmu sejak lama. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kau bilang kau bahkan tidak bisa membantuku menemukan perahu untuk melarikan diri?" "Aku tahu apa yang kau pikirkan, kau ingin menyelinap keluar dari negara ini," kata Wei Yihua. "Tapi saya sudah lama pensiun dari bisnis semacam itu. Saya tidak terlibat lagi, jadi saya tidak bisa membantu Anda." "Maaf. Tuan Wei, kita sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Bisakah Anda setidaknya membantu saya memikirkan sesuatu? Anda bisa menghubungkan saya dengan perantara lain. Saya bersedia membayar berapapun, dan saya akan memastikan siapapun yang membantu saya mendapatkan kompensasi yang layak." Wei Yihua terdiam sejenak di ujung telepon. "Saya tidak bisa membantu Anda, tapi ada seseorang di Zonghai yang bisa." "Siapa?" Bai Yongshu bertanya dengan penuh semangat. "Tuan Lin," kata Wei Yihua. "Dia punya koneksi yang kuat di Zonghai. Aku tidak bisa menjamin dia bisa menyelamatkanmu dari situasi ini, tapi seharusnya tidak jadi masalah baginya untuk mengeluarkanmu dari negara ini." "Tuan Lin." Perkataan Wei Yihua tampaknya memberi Bai Yongshu secercah harapan. "Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Terima kasih, Tuan Wei. Setelah saya melewati ini, saya akan datang menemui Anda dan bersulang untuk menghormati Anda. Jangan bahas itu sekarang. Fokus dulu pada penanganan situasimu." Setelah menutup telepon dengan Wei Yihua, Bai Yongshu segera menghubungi nomor Lin Yi. Tetapi dia menelepon 2 kali dan tidak mendapat jawaban. "Bos Bai, ini sudah lewat jam 2 pagi. Tuan Lin mungkin sudah tidur. Kita sembunyi saja di sini malam ini dan coba telepon dia besok pagi. Dia satu-satunya harapan kita, jadi jangan sampai kita mengganggunya." Bai Yongshu mengangguk, menyetujui bahwa Wang Suguang masuk akal, jadi dia memutuskan untuk tidak menelepon lagi. Keesokan paginya, tepat setelah pukul 7 pagi, Lin Yi bangun seperti biasa.
Ia melihat dua panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal di ponselnya. Lin Yi meliriknya, tidak terlalu memikirkannya, dan menandainya sebagai spam. Namun, saat ia sedang mencuci piring, teleponnya berdering lagi. Nomor tak dikenal itu masih sama. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya dan menjawab panggilan itu. Tuan Lin, ini Bai Yongshu. Bab 2046. Maaf, saya seorang polisi. Pada saat ini, menerima telepon dari Bai Yongshu memang merupakan hal yang tidak terduga bagi Lin Yi. Dia tengah memikirkan cara untuk melacaknya, dan disinilah Bai Yongshu berada, menyerahkan dirinya tepat ke tangan Lin Yi. Seolah-olah dia telah berteleportasi langsung ke dalam masalah. Kenapa kamu meneleponku? Tuan Lin, begini. Beberapa hari yang lalu, kami mengalami sedikit masalah, dan Anda berbaik hati mengizinkan orang-orang kami pergi, jadi saya ingin menelepon dan mengucapkan terima kasih. Lin Yi berhenti sejenak sebelum menjawab dengan acuh tak acuh. Kau meneleponku hanya untuk itu. Baiklah. Bai Yongshu ragu-ragu sebelum melanjutkan. Tuan Lin, saya baru-baru ini mengalami masalah dan berharap Anda bisa membantu saya. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan meminta bantuan Anda secara cuma-cuma. Jika Anda bersedia membantu saya, Bai Yongshu, akan membalas budi Anda dengan sangat baik di masa depan. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Katakan saja. Polisi sudah membuntuti saya. Saya dengar dari Tuan Wei bahwa Anda punya pengaruh besar di Zonghai, jadi saya berharap Anda bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini, jelas Bai Yongshu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kau membantuku dalam hal ini, aku bersedia menghabiskan semua yang kumiliki untuk membalas budimu. Bai Yongshu tahu bahwa dia dalam masalah besar kali ini, dan jika menghabiskan seluruh kekayaannya dapat menyelamatkan hidupnya, itu akan sepadan. Selama dia bisa melewati badai ini, dia selalu bisa bangkit kembali di masa depan. Bukan masalah besar, jawab Lin Yi. Di mana kamu sekarang? Aku akan datang mencarimu. Tuan Lin, apakah Anda datang menemui saya? Situasimu terlalu sensitif. Kalau kau menunjukkan wajahmu, kau akan langsung ditangkap. Kalau aku tidak datang menjemputmu, tidak ada orang lain yang bisa membawamu kembali dengan aman. Baiklah, terima kasih, Tuan Lin. Saya di desa Yaojia, tepat di perbatasan antara Zonghai dan Yuhang. Bai Yongshu tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya berasumsi bahwa Lin Yi datang untuk membantunya bersembunyi hingga situasi mereda, lalu membawanya kembali. Dengan itu, Lin Yi menutup telepon dan melanjutkan menggosok giginya. Alasan dia ingin pergi sendiri adalah untuk mendapatkan sedikit penghargaan bagi Liu Guangxian, yang telah berbaik hati kepadanya. Penting untuk membalas budi. Setelah bersiap-siap, Lin Yi mengambil kunci Land Cruiser-nya, mengatur GPS ke desa Yaojia, dan berangkat. Di dekat ladang jagung di desa Yaojia, Bai Yongshu dan Wang Suguang terus melihat sekeliling, dengan cemas menunggu kedatangan Lin Yi. Bos Bai, sudah lebih dari 2 jam. Kenapa Tuan Lin belum datang juga? Apa menurutmu ada yang tidak beres? Tidak, orang seperti Master Lin pada dasarnya berbeda dari Wei Yihua, Bai Yongshu meyakinkannya. Dia seorang pengusaha sejati dan bertindak berdasarkan kepentingan. Begitu kesepakatan tercapai, dia tidak akan mengingkari janjinya. Kita hanya perlu menunggu. Kring kring kring. Tak lama kemudian, ponsel Bai Yongshu berdering. Tuan Lin menelepon. Dengan gembira, Bai Yongshu segera menjawab panggilan itu, tidak ingin membuang sedetik pun. Baginya, Lin Yi adalah penyelamatnya. Tuan Lin, apakah Anda sudah sampai? Ya, kamu di mana? Kami ada di dekat ladang jagung di sisi timur desa. Kalau kamu lewat sini, kamu akan melihat kami. Baiklah, tunggu aku di sana. Setelah menutup telepon, Bai Yongshu merasakan gelombang kelegaan. Dalam pikirannya, kedatangan Lin Yi berarti keselamatannya terjamin. Sekalipun ia kehilangan segalanya, asal ia bisa bertahan hidup, ia yakin ia bisa bangkit kembali dalam beberapa tahun. Tak lama kemudian, Wang Suguang mendengar suara mesin mendekat. Ia pun bergegas keluar. Tuan Lin ada di sini. Mereka berdua berdiri di pinggir jalan, melihat sebuah Land Cruiser putih melaju ke arah mereka. Lin Yi, melihat mereka, menepi ke pinggir jalan. Tuan Lin, akhirnya kau di sini. Bai Yongshu menggenggam tangan Lin Yi erat-erat, seolah-olah sedang memegang tali penyelamatnya. Kenapa cuma kalian berdua? Di mana yang lain? Jangan pernah sebutkan itu, Bai Yongshu mendesah. Penindakan keras polisi kali ini sangat intens. Dari orang-orang kepercayaan saya, hanya saya dan Suguang yang berhasil melarikan diri. Sisanya berhamburan, dan saya tidak tahu di mana mereka. Lin Yi mengangguk dan berkata, karena yang lain sudah tertangkap, kalian berdua tidak perlu berkeliaran di luar. Ikut aku. Bai Yongshu menghela napas lega, menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Guru Lin, karena telah menyelamatkan kami. Saya berutang budi yang tak terlukiskan.
Jika ada yang bisa saya bantu di masa mendatang, saya akan selalu siap membantu. Tidak perlu memikirkan untuk membalas budiku. Kau seharusnya mulai memikirkan bagaimana kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Mendengar ini, Bai Yongxu dan Wang Suguang keduanya menegang, secara naluriah melangkah mundur dan menatap Lin Yi dengan waspada. Lin Yi tidak menjelaskan terlalu banyak dan mengeluarkan identitasnya dari sakunya. Melihat lencana Lin Yi, pikiran kedua pria itu menjadi kosong seolah-olah otak mereka mengalami hubungan arus pendek. Dia tidak lain adalah Master Lin yang terkenal kejam, pria yang digambarkan Wei Yihua sebagai orang yang memiliki pengaruh tak tertandingi di Zonghai. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi polisi? Itu tidak masuk akal. Tetapi kenyataan di depan mereka tidak memberi ruang untuk spekulasi lebih lanjut. Dia tidak di sini untuk membantu mereka. Mereka harus segera menemukan jalan keluar. Dengan pikiran itu, Bai Yongxu segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Tuan Lin, saya selalu menghormati Anda, tapi saya tidak pernah menyangka Anda akan melakukan hal seperti ini. Namun, jika Anda melepaskan saya akan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Saat ini, saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan senjata jelek? Lin Yi mencibir. Jika aku tidak bisa menghadapi kalian berdua, aku tidak pantas menyandang gelar Master Lin. Kalau kamu nggak setuju, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kamu sendiri yang bikin ini. Wajah Bai Yongxu berubah penuh kebencian. Dia sudah menjadi orang yang kejam, dan sekarang, karena terpojok, dia tidak akan menahan diri. Bang! Tanpa ragu, Bai Yongxu menarik pelatuknya, peluru yang membara keluar dari bilik, langsung menuju dahi Lin Yi. Namun bagi Lin Yi, pistol biasa tidak lagi menjadi ancaman. Dalam 0,1 detik sebelum Bai Yongxu menarik pelatuk, Lin Yi memiringkan kepalanya pada sudut yang hampir sempurna, nyaris menghindari peluru. Saat suara tembakan terdengar dan kemudian menghilang, Bai Yongxu dan Wang Suguang mulai gemetar. Apa yang baru saja mereka saksikan tampak seperti halusinasi. Kamu berhasil menghindari peluru. Bab 2047. Tuan Lin akan selalu menjadi Tuan Lin. Cuma peluru. Nggak perlu dikhawatirkan. Lin Yi berkata dengan tenang. Dan jika aku tidak memiliki beberapa keterampilan, lelaki tua Wei Yihua itu tidak akan begitu takut padaku. Baik Bai Yongxu maupun Wang Suguang tampak pucat, kaki mereka melemah. Kenapa kau melakukan ini? Bai Yongxu akhirnya mengungkapkan kebingungannya. Kalau kamu benar-benar ingin menangkap kami, kamu bisa melakukannya di klub malam hari itu. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Sebenarnya, saya ingin bertindak hari itu, jawab Lin Yi, tetapi atasan saya mengatakan bahwa operasi penangkapan itu merupakan upaya gabungan antara dua kantor polisi. Jika saya bertindak sendiri, hasilnya akan buruk. Jadi, saya membiarkan Anda hidup beberapa hari lagi. Kesadaran itu muncul di benak kedua pria itu. Kini, mereka mengerti bahwa Lin Yi sama sekali tidak takut pada mereka. Dia hanya punya rencana lain yang sedang berjalan. Ada pertanyaan lain. Aku bisa menjawab semuanya, jadi kamu bisa mati dengan pemahaman yang jelas. Keduanya berdiri di sana dalam diam. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lebih lanjut. Pria di hadapan mereka jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi. Karena kamu tidak bicara, aku anggap kamu tidak punya pertanyaan lagi. Lin Yi memiringkan kepalanya sedikit, berbicara dengan nada tenang. Masuk ke mobil. Aku akan mengajak kalian makan enak sebagai hadiah karena sudah menyerahkan diri. Setelah ini, kalian tidak akan bisa makan seperti ini lagi. Kedua pria itu dengan patuh mengikuti Lin Yi ke Land Cruiser-nya. Bukannya mereka tidak ingin melawan, tetapi setelah melihat Lin Yi menghindari peluru, mereka tahu mereka tidak punya kesempatan. Mereka bertiga masuk ke mobil, dan Lin Yi melaju kembali menuju Zonghai. Jalanan desa itu bergelombang, tetapi Bai Yongxu ternyata tenang. Baru sekarang dia benar-benar mengerti mengapa Wei Yihua sangat takut terhadap pria yang duduk di sebelahnya. Mengesampingkan identitasnya sebagai pengusaha, pengaruh Lin Yi di bidang lain mungkin jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dikombinasikan dengan kemampuannya yang hebat, Bai Yongxu menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari seekor belalang di hadapan seekor singa. Bai Yongxu menatap tangannya. Lin Yi tidak hanya mengajaknya makan, tetapi dia bahkan tidak memborgolnya. Tingkat kepercayaan diri pria ini sungguh mencengangkan. Memikirkan hal ini, Bai Yongxu tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Pepatah Tuan Lin dengan sebatang rokok bernilai setengah Zonghai, ternyata bukan sekadar omong kosong. Di Departemen Kepolisian Zonghai, tim inti dari distrik Xinsan dan Songjiang semuanya telah berkumpul. Karena penangkapan sebelumnya gagal, mereka perlu melanjutkan pertemuan untuk membahas langkah selanjutnya. Jika mereka membiarkan Bai Yongxu lolos, mereka akan dipermalukan. Rapat belum dimulai, jadi tim dari kedua distrik duduk di sisi berlawanan ruang konferensi, menyendiri.
Mereka bertukar sapa singkat, tetapi tidak berinteraksi lebih lanjut. Direktur Han, apa rencanamu mengenai Bai Yongshu? Tanya Ling Han. Saya belum yakin. Kita lihat saja nanti apa keputusan atasan. Maksudku, apakah kita akan terus bekerja sama dengan kantor polisi Shinsan pada operasi selanjutnya? Kenapa? Kalian gak mau kerja sama lagi? Ling Han mengangguk. Kalau mereka terlibat, mereka cuma akan menghalangi. Aku lebih suka mengurusnya sendiri. Bos benar. Kami benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan kantor polisi Shinsan lagi, tambah Zhao Su. Keahlian mereka tidak memadai, dan jika kita bekerja sama lagi, mereka hanya akan menjatuhkan kita. Saya pikir rencana penangkapan berikutnya tidak memerlukan operasi gabungan, kata Han Zhongyu. Tim dari Songjiang tampak senang. Benar-benar. Satu-satunya alasan kami mengadakan operasi gabungan adalah karena bulan anti kejahatan. Operasi ini sebagian besar hanya untuk pamer, untuk menunjukkan komitmen kami, jelas Han Zhongyu. Sekarang bulan anti kejahatan sudah berakhir, satu-satunya tujuan kita adalah menangkap Bai Yongshu. Prosesnya sudah tidak penting lagi. Persiapkan diri kalian. Kita akan siap bergerak untuk penangkapan kapan saja. Kali ini, aku tidak ingin ada kesalahan lagi. Jangan khawatir, Direktur Han. Saya sudah mengirimkan informan saya, dan saya punya rencana awal. Saya akan mengaturnya dan mengirimkannya kepada Anda setelah rapat. Bagus. Operasi ini krusial untuk reputasi Polres Songjiang. Kita tak boleh lengah, dan kita jelas tak boleh membiarkan Polres Shinsan mencuri perhatian. Tepat pada saat itu, pintu ruang konferensi terbuka. Liu Chunjiang masuk bersama dua orang lainnya dan duduk di ujung meja. Pada saat yang sama, tim dari kedua distrik duduk di tempat masing-masing, siap untuk memulai pertemuan. Mari kita buat pertemuan ini singkat dan langsung ke intinya, Liu Chunjiang memulai. Beberapa hari yang lalu, operasi penangkapan Bai Yongshu gagal. Sudahkah kalian berdua meninjau alasan kegagalannya? Dia melirik Han Zhongyu. Terutama timmu. Kau hampir membuat kesalahan fatal. Kesalahannya ada pada kami, Han Zhongyu mengakui secara terbuka. Tim kami kurang pengalaman, yang menyebabkan kesalahan itu. Saya sudah menegur mereka dengan keras, dan itu tidak akan terjadi lagi. Masalah ini bukan sepenuhnya salahmu. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah tanpa pengalaman, kata Liu Chunjiang, bukan tanpa alasan. Bahkan seseorang seperti Ling Han mungkin menghadapi tantangan yang sama, dan mungkin dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Dia tidak pilih kasih terhadap Han Zhongyu. Itu hanya realitas situasi. Jangankan Ling Han, bahkan jika Li Xianghui pergi, hasilnya akan sama saja, dan dia mungkin tidak akan tampil sebaik Ling Han. Selain Lin Yi, mungkin tidak ada seorang pun di kedua wilayah itu yang mampu menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Terima kasih atas pengertiannya, Direktur, tetapi itu tetap tanggung jawab kami, dan kami akan lebih waspada di masa mendatang. Liu Chunjiang mengangguk dan kemudian bertanya, apa rencana operasi penangkapan selanjutnya? Apakah kalian berdua punya strategi lanjutan? Kami sudah mengembangkan beberapa ide awal, dan kami tidak akan membiarkan Bai Yongshu berkeliaran terlalu lama. Liu Chunjiang menatap Han Zhongyu dengan pandangan setuju. Mari kita dengarkan rencanamu. Han Zhongyu mengalihkan pandangannya ke Ling Han. Silakan jelaskan rencanamu. Ling Han berdiri dan berkata, setelah operasi yang gagal, saya langsung mulai merencanakan langkah selanjutnya. Semua jalur transportasi utama sekarang ditutup, dan kami memiliki cukup banyak petugas polisi yang berpatroli di area tersebut. Jika Bai Yongshu muncul, dia tidak akan bisa kabur. Selain itu, kami juga telah menyiapkan langkah-langkah di pelabuhan perikanan dan di sepanjang jalur pelayaran untuk mencegahnya melarikan diri melalui cara-cara ilegal. Liu Chunjiang mengangguk setuju. Pendekatan Ling Han memang solid. Mengingat situasi saat ini, Bai Yongshu hanya bisa melarikan diri ke pedalaman. Kami telah memblokir semua rute utama dan mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Setelah pertemuan ini, saya akan memimpin tim secara pribadi untuk melacaknya, kata Ling Han dengan percaya diri. Beri aku 7 hari, dan aku jamin Bai Yongshu akan diadili. Bab 2048. Postur yang tidak efektif vs postur yang efektif. Pidato Ling Han membuat warga distrik Songjiang bersemangat. Menurut mereka, dengan Ling Han secara pribadi memimpin operasi, menangkap Bai Yongshu hanyalah masalah waktu. Orang-orang dari distrik Shinsan tidak mempunyai kesempatan untuk mencuri kredit tersebut. Liu Chunjiang, yang duduk di ujung meja, mengangguk puas sebelum menoleh ke Liu Guangxian. Liu tua, apa rencana pihakmu? Ayo kita dengar. Dengan baik. Liu Guangxian sejenak kehilangan kata-kata, karena dia belum menyiapkan rencana terperinci. Dia tidak menyangka rapat akan diadakan secepat itu. Lagi pula, tidak semua orang memiliki semangat seperti Ling Han, yang tampak selalu bersemangat dan fokus pada pekerjaannya. Kami sedang aktif melakukan tindak lanjut. Saya yakin tidak akan lama lagi kami akan menangkap Bai Yongshu.
Kami tidak akan membiarkannya lolos dari hukum. Ekspresi Liu Chunjiang menjadi gelap. Lebih baik kau akui saja kalau kau tidak siap. Warga dari Kecamatan Sinsan tetap diam. Mereka benar-benar tidak mempersiapkan apapun. Kini, setelah pertemuan dimulai, mereka mendapati diri mereka dibayangi, yang membuat mereka frustrasi. Untuk beberapa alasan, Li Xianghui memikirkan Lin Yi. Kalau saja dia ada di sini, bahkan tanpa rencana, dia bisa saja langsung menemukan cara untuk menggertak agar bisa lolos dari rapat. Sayang sekali dia yang pemalas itu tidak pernah hadir dalam pertemuan semacam itu. Han Zhongyu duduk kembali di kursinya dengan ekspresi puas, merasa amat senang. Warga Songjiang lainnya merasakan hal yang sama. Selama operasi sebelumnya, karena kelalaian sesaat oleh Ling Han, kantor polisi Sinsan berhasil mendapatkan sedikit keuntungan. Namun kali ini, semuanya telah diperbaiki, dan mereka tidak dapat menahan perasaan puas. Kring kring kring. Pada saat itu, telepon Li Xianghui berdering dengan panggilan dari Lin Yi. Karena sedang rapat, Li Xianghui menolak panggilan tersebut. Apakah itu panggilan dari Lin Yi? Tanya Liu Guangxian. Li Xianghui mengangguk. Saya akan meneleponnya kembali setelah rapat. Baiklah, kita akan membahasnya nanti. Kring kring kring. Beberapa detik kemudian, telepon berdering lagi. Lin Yi yang menelepon lagi. Tunggu sebentar. Liu Chunjiang berkata ketika Li Xianghui hendak menolak panggilan itu lagi. Lin Yi yang kau bicarakan, apakah dia pemuda yang pergi ke pemandian Qianjiang untuk menjalankan misi hari itu? Aku ingat betul. Dia menelepon 2 kali berturut-turut, mungkin ada sesuatu yang penting. Silakan saja, terima teleponnya. Oke. Li Xianghui berdiri dan meninggalkan ruangan untuk menjawab telepon. Sementara itu, Han Zhongyu dan yang lainnya tetap tidak terpengaruh, tidak terlalu menyukai Lin Yi. Mereka masih ingat bagaimana dia menentang mereka hari itu. Namun pada titik ini, itu adalah masalah kecil yang tidak perlu dipikirkan. Mari kita lanjutkan rapatnya. Saya akan menjelaskan langkah selanjutnya untuk operasi penangkapan. Klik. Liu Chunjiang belum selesai berbicara ketika pintu ruang konferensi terbuka, dan Li Xianghui bergegas masuk dengan penuh semangat. Tuan, Bai Yongshu telah ditangkap. Apa? Semua orang di ruang konferensi membeku, merasa seolah-olah mereka salah dengar. Baru sehari yang lalu, mereka melakukan operasi untuk menangkap Bai Yongshu, tetapi dia malah melarikan diri. Dan sekarang, dia tertangkap. Apakah kamu mengatakan Bai Yongshu telah ditangkap? Tanya Liu Chunjiang, tampak bersemangat. Ya, setelah melarikan diri, dia bersembunyi di desa Yaojia di perbatasan Zonghai dan Yuhang, tempat Lin Yi menangkapnya. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke kantor polisi Sinsan sekarang. Mendengar ini, wajah Han Zhongyu dan Ling Han menjadi pucat karena terkejut, mata mereka terbelalak karena tidak percaya. Rencana mereka sendiri bahkan belum sepenuhnya dilaksanakan, dan operasi distrik Sinsan sudah selesai. Mereka tidak dapat menerima kejadian ini. Ling Han yang selama ini sombong, tak kuasa menahan diri untuk kalah seperti ini. Dengan kekuatan pribadinya di kelas E dan pengalaman bertahun-tahun dalam penangkapan, dia percaya diri dengan kemampuannya. Namun kini, seorang pendatang baru telah mengambil semua pujian, sesuatu yang menurutnya sama sekali tidak dapat diterima. Liu tua, apa yang terjadi? Tanya Liu Chunjiang. Bukankah kamu bilang kamu tidak punya rencana yang disiapkan? Pulih dari keterkejutannya, Liu Guangxian batuk beberapa kali dan berkata, dengan pengalaman bertahun-tahun, saya pikir menangkap orang seperti Bai Yongshu tidak akan berhasil dengan metode konvensional. Jadi saya mengirim Lin Yi sebagai kartu liar, berharap bisa mengejutkannya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi ketika rapat dimulai, kami belum mendengar kabar apapun dari Lin Yi. Lagi pula, rencana kami agak tidak konvensional, jadi saya tidak menyebutkannya. Berdiri di dekatnya, Li Xianghui tidak bisa tidak mengagumi Liu Guangxian. Dengan kemampuan seperti ini, tidak mengherankan ia naik ke posisi kepemimpinan. Aku bahkan tidak bisa menggertak seperti itu. Pantas saja aku masih perwira biasa. Kalian benar-benar membuat kami tidak tahu apa-apa. Bagus sekali, kata Liu Chunjiang sambil berdiri. Karena target sudah direbut, rapat ini tidak perlu dilanjutkan. Ayo kita ke kantor polisi Sinsan. Itu berhasil, jawab Liu Guangxian sambil tersenyum ceria. Dengan itu, semua orang bangun, siap menuju ke kantor polisi Sinsan. Han tua, maafkan aku, tapi kami berhasil menangkap orang itu, kata Liu Guangxian. Tapi jangan khawatir, kamu tetap akan mendapatkan sebagian keuntungan dari operasi ini. Aku tidak akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Berhentilah mencoba mencetak poin, jawab Han Zhongyu dengan tenang. Jelaslah bahwa dia sangat tidak senang, meskipun dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Ling Han, yang berdiri di dekatnya, sama kesalnya tetapi juga penasaran tentang bagaimana Lin Yi berhasil menangkap Bai Yongshu. Kemudian, mereka menuju ruang konferensi dan masuk ke mobil masing-masing. Direktur Han,
kita benar-benar mempermalukan diri sendiri kali ini. Distrik Xinsan mencuri perhatian. Duduk di dalam mobil, Zhao Su berkata dengan marah. Jika kabar ini sampai tersebar, kita akan menjadi bahan tertawaan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya perlu belajar dari kejadian ini dan menghindari mengulangi kesalahan. Sekarang kita lebih tahu. Jangan berkecil hati. Meskipun kita tidak menangkap Bai Yongxu, masih ada cara untuk membuat dampak. Kita perlu melakukan sesuatu dalam operasi ini. Ling Han dan Zhao Su saling bertukar pandang. Direktur Han, apakah Anda punya rencana lain? Tanya Ling Han. Masih ada Wei Yihua di Zonghai, kata Han Zhongyu. Namanya belum muncul dalam operasi ini. Setelah kita kembali, kau harus mencari cara untuk menangani Wei Yihua. Kita perlu mendapatkan beberapa keuntungan dalam operasi ini. Han Zhongyu menyalakan sebatang rokok, sambil berpikir keras. Tapi dia sudah memperbaiki perbuatannya. Kalaupun kita tangkap, itu tidak akan sama seperti berurusan dengan Bai Yongxu, Zhao Su mengingatkan. Aku tahu, tapi kita sedang dalam situasi sulit saat ini. Itu satu-satunya pilihan yang kita punya. Bab 2049. Jangan pernah menandingiku. Tak lama kemudian rombongan pun tiba di kantor polisi Xinsan. Lin Yi telah membawa para tersangka ke kantor polisi, dan semua orang melihat Bai Yongxu dan Wang Suguang. Anak muda, bagus sekali. Kami tidak menyangka Bai Yongxu akan tertangkap secepat ini. Kerja bagus. Tidak banyak. Semua berkat perencanaan brilian pemimpin kami. Sejujurnya, saya hanya menjalankan tugas. Siapapun bisa melakukannya. Mendengar jawaban Lin Yi, Liu Guangxian sangat senang. Anak ini benar-benar tahu cara berbicara. Petik 1. Baiklah, berhentilah bersikap rendah hati. Liu Chunjiang menepuk bahu Lin Yi sambil tersenyum dan berkata, operasi ini sukses. Kami akan memberi Anda hadiah nanti. Teruskan kerja baik Anda. Terima kasih, Tuan. Tuan, apakah penangkapan Bai Yongxu berarti operasi penumpasan sudah berakhir? Tanya Han Zhongyu. Apakah Anda punya saran lain? Han Zhongyu mengangguk dan berkata, sebenarnya, selain Bai Yongxu, ada juga seseorang bernama Wei Yihua di Zonghai yang telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Saya pikir kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapinya juga, agar rakyat bisa tenang. Liu Chunjiang berpikir beberapa detik, berpikir bahwa Han Zhongyu ada benarnya. Kalau begitu, mari kita tambahkan tugas menangkap Wei Yihua ke dalam agenda. Apapun situasinya saat ini, bawa dia untuk diinterogasi. Mungkin ada beberapa keuntungan tak terduga. Liu Chunjiang menatap Han Zhongyu dan berkata, karena kau sudah menyinggung hal ini, aku serahkan penangkapan Wei Yihua padamu. Jangan khawatir, Pak. Kami akan menangkapnya sesegera mungkin. Asalkan kamu punya rasa percaya diri. Tentu saja. Han Zhongyu minggir dan memperkenalkan Ling Han. Ling kecil, semuanya sudah di sini. Beritahu para pemimpin berapa hari yang dibutuhkan untuk menangkap Wei Yihua. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam investigasi kriminal, saya yakin kita bisa menangkap Wei Yihua dalam 3 hari. Karena kalian semua begitu percaya diri, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Lakukan yang terbaik. Baik, Tuan. Melihat Liu Chunjiang menyetujui sarannya, Han Zhongyu tersenyum puas. Meskipun penangkapan Wei Yihua tidak akan mendatangkan penghargaan sebesar penangkapan Bai Yongxu, pencapaian apapun pada titik ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Apakah kamu yakin ingin menangkap Wei Yihua? Tanya Lin Yi. Kenapa? Apa kamu punya ide lain? Tanya Liu Chunjiang. Kalau kamu benar-benar ingin menangkap Wei Yihua, prosesnya tidak perlu serumit itu. Aku tinggal telepon saja. Cukup menelepon. Semua orang terkejut, tidak mengerti apa maksud Lin Yi. Lin Yi tidak menjelaskan banyak hal. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wei Yihua. Tuan Lin, apakah Anda butuh sesuatu? Kau tahu apa yang telah kau lakukan di masa lalu, bukan? Di ujung telepon yang lain, ekspresi Wei Yihua berubah cemas. Apakah terjadi sesuatu? Karena kau sudah mengerti, aku tidak akan membuang-buang kata. Kau punya waktu 1 jam untuk menyerahkan diri di kantor polisi Xinsan. Jika kau bekerja sama, kau mungkin akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Kata Lin Yi. Tapi kalau kau menunda-nunda dan membuatku mengejarmu, segalanya tidak akan sesederhana itu. Baiklah, baiklah, aku akan menyerah sekarang juga. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Cepat ke sini. Setelah menutup telepon, Lin Yi menoleh ke Liu Chunjiang dan berkata, Tuan, masalah dengan Wei Yihua sudah selesai. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Seisi kantor polisi menjadi sunyi saat semua orang menatap Lin Yi dengan tak percaya. Dia berhasil membuat Wei Yihua menyerah hanya dengan 1 panggilan telepon. Bagaimana caranya? Tidak ada yang lain. Liu Chunjiang tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Sekarang saya akhirnya mengerti apa artinya menjadi benar-benar mengesankan.
Kemudian Liu Chunjiang mengalihkan pandangannya ke Han Zhongyu. Dulu aku pikir Ling kecil dari distrikmu cukup berbakat. Sekarang, sepertinya distrik Xinsan telah melahirkan bakat-bakat hebat lainnya. Kau akan punya saingan di masa depan. Ya, ya. Han Zhongyu memaksakan senyum, meskipun wajahnya muram karena tidak senang. Ling Han, yang berdiri di sampingnya, juga memasang ekspresi dingin. Namun, tidak seperti Han Zhongyu, ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia tidak tampak marah. Kenyataannya, Lin Yi adalah orang pertama selama bertahun-tahun yang membuatnya merasa sedikit tertekan, yang menurutnya menarik. Liu tua, karena Bai Yongshu dan Wei Yihua ditangkap oleh timmu, aku serahkan interogasi lanjutan padamu. Coba kau telusuri apakah kau bisa melacaknya sampai ke pemasok mereka. Jangan khawatir, Pak. Kami akan menanganinya dengan baik. Senang mendengarnya. Setelah memeriksa waktu, Liu Chunjiang berkata, aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Kalau ada kesulitan, kabari saja, dan aku akan membantumu. Satu persatu orang mulai pergi, sementara Han Zhongyu dan timnya kembali ke mobil mereka. Sialan, ada apa dengan orang ini? Dia berhasil membuat Wei Yihua menyerah hanya dengan satu panggilan telepon. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, geram Zhao Su. Ling kecil, orang ini bukan orang biasa. Aku curiga dia akan menjadi sainganmu, kata Han Zhongyu. Hanya ada satu tempat untuk petugas kota berprestasi tahun ini. Tidak ada yang menantangmu sebelumnya, tapi sekarang dia ada di sini. Sebaiknya kau berhati-hati, dia pesaing yang kuat. Aku sudah memenangkan penghargaan itu tahun lalu. Entah aku mendapatkannya tahun ini atau tidak, itu tidak penting, kata Ling Han acuh tak acuh. Lagi pula, meskipun dia menangkap Bai Yongshu dan Wei Yihua, aku tidak menganggapnya ancaman. Dia tidak selevel denganku. Haha, bagus sekali. Bos kita memang tak terkalahkan, sementara Lin Yi itu baru saja berhasil menangkap kedua ketua geng itu. Dari segi kemampuan secara keseluruhan, dia bukan tandingan bos kita. Han Zhongyu tidak mengatakan apa-apa, menyetujui penilaian Zhao Su. Lagi pula, ia sendiri yang membimbing Ling Han, dan ia tahu betul kemampuannya. Di seluruh Zonghai, tak seorang pun bisa melampauinya. Ling Han tidak berkomentar lebih lanjut, duduk diam di dalam mobil. Hanya dia yang tahu seberapa jauh perbedaan antara dirinya dan Lin Yi. Dia telah menguasai teknik pertarungan dengan mengerahkan kekuatan di dantiannya, yang menempatkannya di luar jangkauan orang biasa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, akan selalu ada jurang pemisah di antara mereka. Terlebih lagi, dia telah mendengar dari keluarganya bahwa Brigade Garda Pusat akan memulai perekrutan nasional tahun ini, dan kesempatan yang telah lama dinantikannya akhirnya datang. Oleh karena itu, kegagalan ini tidak mengganggunya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya saat ini. Sedangkan bagi Lin Yi, apapun yang terjadi padanya, tidaklah penting. Lagi pula, mereka bukanlah tipe orang yang sama dan tidak dapat dibandingkan. Tidak peduli apapun, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Bab 2050. Kemungkinan lain. Setelah semua orang pergi, suasana di dalam kawasan Xinsan menjadi semarak dengan perayaan. Nak, kau ini benar-benar luar biasa. Kau diam-diam menangkap Bai Yongshu. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Tanya Li Sanghui. Saya punya beberapa koneksi di daerah ini, dan karena mereka tidak tahu saya bekerja sebagai polisi, mudah bagi mereka untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaannya dan menangkapnya. Yah, kamu berhasil tanpa membuat keributan. Kamu akan semakin terkenal di kantor polisi sekarang. Saya tidak tertarik pada ketenaran. Saya hanya ingin mengabdi kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Semua orang tertawa, tahu seperti apa Lin Yi. Tidak mengherankan jika dia berkata seperti itu. Tak lama kemudian, kegembiraan itu mereda, dan semua orang kembali ke tugasnya masing-masing. Interogasi selanjutnya diserahkan kepada Li Xianghui dan timnya. Awalnya, Lin Yi mempertimbangkan untuk menangani interogasi itu sendiri. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia menyadari bahwa tugas sistem itu adalah menemukan penyebab tersembunyi di balik segalanya. Tampaknya Bai Yongshu dan Wei Yihua tidak ada hubungannya dengan itu. Lagi pula, jika mereka terlibat, tugas itu akan selesai ketika keduanya tertangkap. Tetapi karena sistem tidak bereaksi, Lin Yi secara naluriah merasa bahwa tahap tugas ini tidak ada hubungannya dengan kedua pemimpin geng tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memeriksa Zhang Peng, berpikir bahwa kasus warisan tersebut mungkin akan memicu tugas sistem. Ketika dia tiba di kantor Zhang Peng, dia mendapati Zhang Peng dan Zhang Zixin sedang berkemas dan bersiap untuk pergi. Kalian berdua mau pergi kemana? Oh, Saudara Lin, kamu di sini. Zhang Zixin menyapanya dan berkata, rumah sakit telah menyusun daftar dokter yang bertugas di ICU. Kami akan segera memeriksanya. Zhang Lixia juga telah menyetujui otopsi jenazah, dan tim forensik sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Kami harus bergegas. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi.
Aku ikut denganmu. Senang sekali Anda bersama kami, Saudara Lin, kata Zhang Zixin sambil tersenyum. Sekitar 40 menit kemudian, mereka bertiga tiba di rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan tim forensik, seorang pria dan seorang wanita, yang sedang menunggu mereka. Keduanya berusia sekitar 40 tahun, masih dalam masa kemasan. Wanita, khususnya, memancarkan pesona dewasa. Sulit dipercaya dia adalah seorang ahli patologi forensik. Zhang Peng memberi mereka pengenalan singkat. Lin Yi mengetahui bahwa pria itu bernama Song Gang dan wanita itu adalah Huang Xiaoli, keduanya adalah ahli forensik berpengalaman. Setelah diskusi singkat, Zhang Peng menyarankan, Saudara Lin, ayo kita berpisah. Tuan Song dan Nona Huang bisa mengurus otopsi sementara kita memeriksa daftar tugas untuk hari itu. Lin Yi berhenti sejenak selama beberapa detik sebelum berkata, Jangan terburu-buru. Kita lihat dulu hasil otopsinya. Kalau tidak ada yang aneh, itu menunjukkan petugas yang bertugas tidak bersalah. Tapi kalau memang ada yang salah, kita perlu memfokuskan pemeriksaan. Saya pikir itu hanya imajinasi Zhang Lixia. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah besar, kata Zhang Zixin. Saya setuju, tapi karena keluarga sudah memintanya, kita harus menindaklanjutinya, jawab Lin Yi. Zixin, tanyakan lagi pada Zhang Lixia untuk memastikan dia masih ragu. Kalau dia masih yakin, kita bisa lanjutkan otopsi. Mengerti, Kakak Lin. Zhang Zixin mengangkat telepon dan menghubungi Zhang Lixia untuk menanyakan tentang otopsi. Yang terakhir tidak memiliki keraguan tentang masalah itu dan berkata dengan tegas bahwa dia ingin melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab sebenarnya kematian pasangannya. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai otopsi. Mereka berlima pergi ke ruang otopsi rumah sakit. Cahaya redup dan AC dingin membuat Zhang Peng dan Zhang Zixin menggigil. Berada di tempat seperti itu tentu saja membangkitkan rasa takut. Di pintu masuk ruang otopsi, Lin Yi berbicara dengan staf rumah sakit, yang mengizinkan otopsi dilanjutkan tanpa masalah apapun. Kakak Lin, kamu mau kemana? Kenapa pakai baju-baju itu? Tanya Zhang Zixin. Aku juga mau masuk. Baiklah, karena aku di sini. Apa? Kamu mau ke ruang otopsi? Kenapa tidak? Itu hanya mayat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan baik. Petugas Lin, saya sarankan Anda tetap di luar, kata Song Gang. Otopsi tidak seperti yang Anda bayangkan. Anda mungkin merasa baik-baik saja sekarang, tetapi setelah jenazah dibedah, ceritanya berbeda. Huang Xiaoli setuju. Kami pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Bahkan petugas berpengalaman yang bersikeras bergabung dengan kami pun akhirnya merasa mual dan harus pergi di tengah jalan. Kecuali ada alasan khusus, sebenarnya tidak perlu masuk ke dalam. Tidak apa-apa. Sarafku cukup kuat. Seharusnya aku baik-baik saja. Lin Yi tahu mereka hanya menjaganya. Namun, ia telah menyaksikan banyak darah dan kengerian, baik sebagai dokter maupun selama misi. Otopsi bukanlah hal baru baginya. Jika petugas Lin bersikeras, mari kita semua masuk. Terima kasih. Tak lama kemudian, mereka bertiga memasuki ruang otopsi. Jenazah suami Zhang Lixia sudah berada di meja otopsi, siap untuk prosedur. Yang terjadi selanjutnya adalah kejadian mengerikan saat otopsi berlangsung di hadapan Lin Yi. Song Gang dan Huang Xiaoli bertukar pandang, terkesan dengan ketenangan Lin Yi. Mereka berdua merasa bahwa Lin Yi ditakdirkan untuk hal-hal besar. Setelah sekitar 2 jam, otopsi selesai. Mereka bertiga membungkuk dalam-dalam ke arah jenazah, lalu mundur selangkah. Petugas Lin, berdasarkan pemeriksaan, tampaknya tidak ada masalah. Tampaknya pasien meninggal karena peradangan pasca operasi yang menyebabkan perforasi usus. Ini tidak dapat dikategorikan sebagai malapraktik medis, komplikasi seperti itu cukup umum terjadi selama operasi. Lin Yi mengerutkan kening, mengingat proses otopsi, dan tidak langsung setuju dengan penilaian Huang Xiaoli. Bapak Song, Ibu Huang, selama otopsi, apakah Anda memperhatikan bahwa jantung, hati, otak, paru-paru, dan ginjal almarhum tampak berwarna lebih gelap? Keduanya bertukar pandang, terkejut bahwa Lin Yi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Hal ini disebabkan oleh stasis darah internal, yang merupakan fenomena normal. Tapi ada kemungkinan lain yang bisa menyebabkan hal ini, kata Lin Yi. Ketika pasien mengalami kesulitan bernapas, tekanan negatif di dada meningkat, menyebabkan darah mengalir kembali dari atrium kanan ke atrium kiri. Hal ini mencegah darah kembali ke atrium kanan, yang menyebabkan stasis darah dan penggelapan organ dalam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.